Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kami akan membahas tentang Project Based Learning. Namun sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Tiarawati Abdullah, ada Sri Meilana Sule, Muslimah, Angelia Wahyuni Kasim, dan tentunya ada saya sendiri, Hasanuddin Ibrahim. Apa sih itu Project Based Learning? Jadi menurut Muniarti 2021, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menuntut pendidik mengembangkan pertanyaan penuntun, mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Maka Project Based Learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten ataupun materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan penuntun. Jadi, Project Based Learning adalah cara pembelajaran yang bermuara pada proses pelatihan berdasarkan masalah-masalah nyata yang dilakukan sendiri melalui kegiatan tertentu atau proyek. Titik berat masalah nyata yang dilakukan pada suatu proyek kegiatan sebagai proses pembelajaran ini merupakan hal-hal yang penting. Berikut ini adalah karakteristik Project Based Learning. Yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator dan mengevaluasi produk hasil kerja. Yang kedua, menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari siswa sebagai langkah awal pembelajaran. Yang keempat, menciptakan suatu produk sederhana sebagai hasil pembelajaran proyek. Dan yang terakhir, siswa dilatih untuk bekerja secara individu atau kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Ya, baik, selanjutnya ada langkah-langkah PJBL, yaitu yang pertama, connecting with the problem, yaitu guru memilih, merancang, dan menyampaikan masalah yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik terkait dengan masalah. Yang kedua, setting up the structure. Setelah peserta didik telah terlibat dengan masalah, guru menciptakan struktur untuk bekerja melalui masalah yang dihadapi. Struktur ini akan memberikan rancangan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, ada visiting the problem. Guru fokus pada ide-ide yang dimiliki peserta didik, bagaimana menyelesaikan masalah. Fokus tersebut diarahkan untuk menghasilkan fakta. Baik, yang keempat, ada revisiting the problem. Setelah peserta didik dalam kelompok kecil telah menyelesaikan tugas mandiri, mereka harus segera bergabung kembali dalam kelas untuk menemukan kembali masalah-masalah tersebut. Dan yang kelima, producing a product or performance, membuat hasil pemecahan masalah yang disampaikan kepada pendidik untuk dievaluasi tentang mutu isi dan penguasaan skill mereka. Dan yang keenam, ada evaluating performance and the problem. Pendidik meminta peserta didik untuk mengevaluasi hasil kerja atau performance dari kajian masalah alternatif solusi yang diajukan. Penerapan PJBL dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru dapat menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Materi dapat disajikan dalam berbagai tingkat kompleksitas untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru dapat memberikan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya, penggunaan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau penugasan individual yang disesuaikan dengan preferensi belajar mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk. Siswa dapat diminta untuk menghasilkan produk akhir yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Hal ini memungkinkan setiap siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara unik. Selanjutnya, diferensiasi lingkungan belajar. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman siswa. Misalnya, menyediakan sumber daya tambahan, bimbingan individual, atau ruang kerja yang fleksibel.
PJBL memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan PJBL. Keberhasilan Project Based Learning terjadi ketika peserta didik mendapatkan motivasi yang tinggi, merasa aktif dalam pembelajarannya, dan menghasilkan hasil kerja berkualitas tinggi. Berikut beberapa keuntungan dengan pendekatan Project Based Learning dalam Purnawan 2007. Yang pertama, memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajarannya, membiarkan sesuai minatnya, menjawab pertanyaan, dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan nyata. Yang keempat, menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai pelatih, fasilitator, dan so-learner. Yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Keunggulan Project Based Learning selanjutnya ialah membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata, serta membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan Project Based Learning. Project Based Learning memang memiliki banyak kelebihan, namun di sisi lain, pembelajaran yang berbasis proyek seperti ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dalam Project Based Learning antara lain, yang pertama memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah serta membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang kelima, ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda dan dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan.